Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena senantiasa masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita diberikan taufik, kesempatan secara zahir, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita pun dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita diizinkan untuk meninggalkan segala jenis kemaksiatan hati. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat-umatnya yang selalu ingat tentang jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Maka kita ingin selalu membalas, walaupun tidak pernah bisa membalas jasa Nabi secara sempurna, minimal dengan kita selalu basahi lidah kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama Habib ingin mengingatkan, karena kajian kita di minggu pagi hari atau jihad ngaji hari Ahad di pagi hari ini perdana adanya di dalam masjid, maka Habib mengingatkan kepada pribadi sendiri dan kepada hadirin wal hadirat untuk senantiasa meniatkan i'tikaf. Kalau yang hadirat masuk masjid enggak itu? Madrasah ya, berarti enggak masuk. Yang laki-lakinya diniatkan untuk niat i'tikaf di dalam masjid, karena pahala i'tikaf sangatlah besar di dalam Islam yang diterangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Bahkan dikatakan, wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang beriktikaf satu hari karena ingin mencari ridha Allah. Jadi niat i'tikafnya diam berdiri di dalam masjidnya, niat karena Allah, bukan lagi pengen cari tempat tinggal atau tempat tidur, atau bukan cuma nongkrong semata atau cuma duduk-duduk saja. Niatnya ingin mencari ridha Allah, maka Allah akan jadikan dirinya dan neraka jauh sejarak 3 khandak, 3 parit. 3 parit itu solokannya mencek orang banyak. 3 parit jauhnya antara dia dengan neraka sejauh 3 parit. Antara satu parit dengan satu parit yang lainnya itu sejauh timur dan barat. Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3 kali lipat jarak jauhnya timur dan barat. Sakumaha hitung welah, udah jauh itunya. Dalam hadis yang lain dikatakan, itu tadi pakai kalimatnya yauman, satu hari, tapi ada riwayat yang lain di dalam kitab hadis Baihaqi Syu'abul Iman dikatakan di situ, man i'takafa fuwaqun naqah, orang yang beritikaf cuman sebatas ketika ada orang mengambil susu perah. Susu dia kalau merah susu jaraknya dia ambil sekali, kemudian dia simpan yang sudah dia ambil tadi dalam sebuah wadah dengan jarak yang singkat, kemudian dia ngambil lagi, artinya sebentar saja. Bahkan dalam madzhab Imam Syafi'i sah seseorang yang iktikaf hanya sekadar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan membebaskan satu nafas, artinya membebaskan satu budak, budak yang cuman i'tikafnya sebentar, apalagi kita nggak bisa dikategorikan sebentar, 1 jam, 1 jam setengah di dalam masjid. Kalau belajar ini kan niatin i'tikaf, maka insya Allah seakan-akan mendapatkan pahala membebaskan satu budak. Masya Allah. Itu kalau misalkan sejarak waktu memeras susu. Kalau 2 kali memeras, 3 kali memeras, jarak berapa jam? Nah, duduk di masjid berapa kali kan? Dan berapa jam? Insya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih pahalanya membebaskan budak? Pahalanya membebaskan budak adalah ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman
siapapun orang yang membebaskan budak muslim satu orang, istanqadallahu bikulli udwin minhu udwan minan nar. Udwan minhu minan nar. Siapapun yang membebaskan satu tubuh atau satu badan atau satu nafas orang yang beriman, tadinya dia budak, ini orang beriman dibebaskan, maka yang membebaskan ini pahalanya kelak akan Allah Subhanahu wa taala jadikan jaminan salah satu tubuh dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, karena dia telah membebaskan tubuh orang-orang budak atau satu budak. Bayangkan kalau berapa budak, kalau setiap hari itikaf, pahalanya sangat luar biasa sekali. Nah, itu yang pertama. Jadi niatnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam masjid. Yang kedua, jangan lupa niat untuk taklim, belajar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya niat di dalam belajar. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat ingin saat ini belajar tentang fiqih, memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan ambil kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa mannya am, sifatnya umum, siapapun, mau laki mau perempuan, mau dia dewasa mau dia masih baru balik atau masih kecil, apapun bentuknya, miskin kaya, siapapun yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, parameter ukurannya ternyata bukan dilihat dari EQ-nya, bukan dilihat dari keterampilannya, bukan dilihat dari titelnya, dari kekayaan, tapi yang dilihat orang ini kalau diinginkan kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin. Orang tadi akan dimudahkan di dalam memahami soal agama yang dianut, yaitu Islam. Dia memahami tentang rukun Islam, dia memahami tentang rukun iman, tentang rukun ihsan. Sedikit demi sedikit dia mempelajarinya, maka itu tanda ini fulan, ini hamba sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah di mata Allah baik, otomatis insya Allah di kalangan makhluk yang lain juga baik. Tapi kalau baik di kalangan makhluk, belum tentu menurut makhluk yang lain baik. Menurut sefulan baik, belum tentu menurut fulan-fulana yang lain baik. Tapi kalau sudah menurut Allah baik, otomatis baik. Maka dikuatkan makna ini dalam hadis yang lain oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban. Jadilah orang alim, karena keutamaannya yang besar. Pertama, dia diinginkan kebaikan oleh Allah. Au muta'alliman, atau belajar. Kayak kita ini sekarang dalam maqam muta'alliman, ingin belajar mengaji. Au sami'an, dan terkategorikan juga kita orang yang mendengar dalam majelis ilmu. Bedanya kalau muta'allim sama sami, biasanya muta'allim harus pakai syarat-syaratnya tuh. Zaman dahulu ketat syaratnya belajar itu, nggak kayak zaman sekarang kan. Masjid dibuka, ada pengajian, hadir, bismillah. Zaman bahala orang mau jadi murid itu, masya Allah ujiannya berat. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, kadang dia nunggu di depan rumah gurunya 3 hari. Kadang juga disuruh gurunya untuk loncat dulu dari atas gunung. Wah, susah mau jadi murid seseorang itu. Mau jadi nilai ta'allum tuh sulit. Kenapa dididik sulit seperti itu? Karena mereka lebih mengedepankan hati dulu. Kalau hatinya tidak siap, hatinya tidak bersih, niatnya bukan karena Allah, maka belum diterima menjadi murid. Terus yang keempat, jadilah orang pecinta. Disuruh mencintai itu. Minimal kalau engkau nggak bisa jadi alim, minimal nggak bisa menjadi orang yang belajar, nggak bisa menjadi orang yang mendengarkan, jadilah sang pencinta. Jadilah orang yang mencintai talabatul ilm. Jadilah orang yang mencintai orang alim, dan cintailah orang yang senantiasa belajar atau orang yang sering hadir majelis. Cintai. Kumaha cintainya? Ya lihat kadar kita kemampuannya apa mencintai dia. Kalau hanya dengan selalu mendoakan, doakan. Tapi kalau kita mampunya lebih, ngabakso setiap hari, ya luar biasa tuh. Yang ngaji-ngaji ya kan, udah Habib saya tanggung lah bubur setiap pagi gitu kan ya. Nah, itu juga termasuk kategori cinta. Jadi sekadar masing-masing sendiri kemampuannya, tidak dipatok harus begini, cinta itu harus ngasih. Enggak, kalau dia nggak mampu ya mendoakan, jangan sampai benci. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, minimal jangan pernah menyakiti orang
orang lain, itu sudah ihsan, sudah baik, sudah luar biasa. Ya, jangan jadi yang kelima, nggak apa-apa, nggak alim, nggak muta'alim, nggak juga mendengarkan, nggak juga cinta, malah benci kepada mereka semua. Naudzubillah min dzalik. Ya, paham tuh. Jadi yang pertama tadi niat i'tikaf, jangan lupa kalau nanti Habib nggak ngingatin minggu depan, kalian yang ingatkan teman kanan kirinya, pahalanya luar biasa. Yang mengingatkan satu kebaikan atau yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka pahalanya dia dah double jadinya, ya. Maka dari itu salinglah, wa ta'awan 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan di dalam menjadikan insan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Iqra.